sebelum itu ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu, Mas Imam. Siap-siap doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Imam. Anak-anak bisa mempersiapkan diri agar siap belajar dulu ya. Jadi persiapkan alat tulis dan barang-barang untuk mendukung pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum itu, Ibu akan mempresentasi terlebih dahulu. Yang nggak masuk siapa? Tanya siapa? Naura, Julia, sebelum memasuki ke dalam materi, kalian tahu nggak kita akan belajar apa hari ini? Teks eksplanasi, betul sekali. Jadi, coba kalian perhatikan teks yang ada di dalam PPT ini. Sudah? Kemudian apa sih yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut? Fenomena alam terkait apa, Mbak Irna? Betul sekali, terkait hujan. Ada yang lain mungkin? Jadi di dalam teks tersebut menjelaskan terkait proses terjadinya hujan. Dan teks tersebut itu termasuk ke dalam teks eksplanasi. Alasannya karena membahas terkait proses terjadinya sesuatu, yaitu terjadinya hujan. Betul, tepat sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Tin dan juga Mbak Irna. Ya, jadi betul yang dijelaskan oleh Mbak Irna maupun Mbak Tin bahwa yang dijelaskan dalam teks tersebut yaitu terkait dengan proses terjadinya hujan. Terus kemudian jenis teks tersebut itu termasuk ke dalam teks eksplanasi karena teks hujan ini tuh menjelaskan terkait dengan proses terjadinya hujan secara berurutan begitu. Kemudian di sini kompetensi awal yang harus dimiliki oleh anak-anak yaitu memiliki kemampuan awal untuk menyimpulkan informasi dari teks eksplanasi tersederhana. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Tin itu berarti Mbak Tin sudah memiliki kompetensi awal dalam memahami atau menyimpulkan informasi dalam teks. Kemudian yang kedua itu ada peserta didik mampu untuk mengidentifikasi ide pokok dalam suatu bacaan, dan yang ketiga peserta didik mampu mengenali bagian-bagian dari teks eksplanasi sederhana. Untuk manfaat pembelajaran di sini tuh peserta didik mampu untuk mengenali ciri khas dari teks eksplanasi sehingga mudah untuk dipahami, kemudian dipahami dan dibedakan dengan teks lainnya. Kemudian juga peserta didik akan terlatih dalam mengidentifikasi struktur dan juga nantinya bakal menyusun teks eksplanasi sederhana begitu secara runtut dan jelas. Dan yang terakhir itu peserta didik mampu mengembangkan kemampuan menyampaikan pendapat secara runtut dan jelas melalui kegiatan presentasi. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu untuk mengidentifikasi struktur teks eksplanasi dengan tepat, dan juga peserta didik nantinya kalian bakal diminta untuk menyusun teks eksplanasi sederhana secara runtut dan jelas berdasarkan struktur teks. Kemudian kalian juga bakal mempresentasikannya. Nah, kita kembali ke teks hujan tadi. Di sini ada bisa kalian amati lagi ya anak-anak. Jadi di sini coba perhatikan kembali teks di samping. Menurut kalian paragraf mana sih yang berisi tentang gambaran umum terkait dengan fenomena hujan? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Boleh Mbak Febi? Gambar umum tentang fenomena hujan terdapat pada paragraf pertama. Paragraf pertama. Oh, oke. Berarti gambaran umumnya ini ya. Yang terkait hujan merupakan salah satu fenomena alam dalam siklus hidrologi yang ditandai dengan jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi. Betul sekali. Jadi apa yang dikatakan Mbak Febi bahwa paragraf pertama itu berisikan tentang gambaran umum karena menjelaskan terkait apa itu hujan. Untuk
Jadi ini penjelasannya tadi. Untuk gambaran umum benar sekali itu di paragraf pertama. Kemudian untuk paragraf kedua, 3, dan 4 itu terkait dengan penjelasan proses, di mana di paragraf tersebut itu menjelaskan terkait dengan proses terjadinya hujan, mulai dari penguapan, kemudian ada proses kondensasi, dan juga bagaimana hujan itu akhirnya turun gitu. Kemudian paragraf terakhir atau paragraf kelima itu merupakan simpulan. Nah, dari ketiga ini dapat dipahami bahwa kita sedang belajar terkait struktur. Betul sekali. Jadi dari ketiga ini tuh sudah mampu menjelaskan terkait dengan struktur dari teks eksplanasi. Nah, sekarang kita akan belajar secara berkelompok. Untuk kelompoknya itu satu kelompok terdiri atas 3 sampai 4 orang. Mungkin bisa bergabung dengan kelompoknya. Kelompoknya bebas tuh. Bebas. Apakah sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah. Oke, baik. Ibu akan membagikan LKPD ya. Jadi di LKPD ini kalian diminta untuk yang pertama itu menganalisis terkait dengan isi dari teks bacaan yang sudah tersedia. Kemudian analisisnya itu berdasarkan struktur teks yang sudah Ibu jelaskan tadi ya anak-anak. Kemudian yang kedua itu kalian bisa untuk menyusun teks eksplanasi sederhana yang nantinya akan dipresentasikan. Apakah bisa dipahami? Ibu beri waktu berapa menit? 15 menit ya? 30. Baik Ibu. Oke, selamat mengerjakan. Bu, buat saya Bu. Ini lagi. Apakah sudah anak-anak? Sudah. Oke, bisa kembali memposisikan diri ke depan lagi ya. Nah, baik. Sekarang memasuki kegiatan presentasi. Mungkin Ibu tunjuk aja ya. Untuk presentasi kelompoknya Mbak Hanifah. Bisa maju kelompoknya Mbak Hanifah? Masih sama. Ya, masih semua.
Ketika Bu? Ya. Jadi kelompok Mbak Alika bisa dijadikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Mutiki dan teman saya Nabila. saya Laila. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi. Nah, yang pertama, proses terjadinya banjir. Yang pertama ini ada teks proses terjadinya banjir. Nah di sini hasil analisis struktur dari kami, yang pertama ada pernyataan umum itu terdapat di paragraf pertama, yaitu banjir adalah peristiwa meluapnya air yang menggenangi daratan. Yang kedua yaitu deretan penjelas. Nah deretan penjelas ini terdapat di paragraf kedua sampai ketiga, yaitu banjir dapat. Yang paragraf kedua yaitu banjir dapat terjadi akibat curah hujan. Dan yang paragraf ketiga yaitu selain faktor alam, banjir juga dipengaruhi. Nah yang terakhir itu ada interpretasi atau kesimpulan yang terdapat di paragraf keempat, yaitu di bagian akhir dari teks ini ya. Selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu ada teks pelangi. Nah, berarti kelompok Mbak Alifa itu membahas terkait membuat teks terkait dengan proses terjadinya pelangi ya? Iya, betul. Bagus. Coba bisa dibacakan mungkin yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Pelangi adalah fenomena alam berupa lengkungan cahaya berwarna-warni yang muncul di langit setelah hujan. Pelangi biasanya terlihat ketika matahari bersinar sementara masih terdapat titik-titik di air di udara. Paragraf tersebut menjelaskan pengertian pelangi dan kondisi umum terjadinya pelangi. Selanjutnya ada deretan penjelasnya. Itu kami menilainya pelangi terjadi karena cahaya matahari melewati butiran air hujan. Cahaya tersebut mengalami pembiasan dan pemantulan sehingga terurai menjadi berbagai warna. Warna-warna yang tampak pada pelangi terdiri atas merah, jingga, kuning, hijau, biru, nilam, dan juga ungu. Nah, paragraf ini menjelaskan proses terbentuknya pelangi secara runtut, mulai dari cahaya matahari hingga munculnya warna-warna pelangi. Selanjutnya, ada interpretasi atau bentuknya. Bagi bentuk, kami membuatnya dengan pelangi hanya muncul dalam kondisi tertentu, yaitu saat hujan mulai reda dan matahari bersinar. Fenomena ini menunjukkan bahwa cahaya matahari dapat diuraikan menjadi berbagai warna melalui proses pembiasan. Nah, paragraf tersebut menjadi penutup karena berisi simpulan tentang syarat munculnya pelangi dan penegasan mengenai proses pembiasan cahaya. Baik, tepat sekali. Boleh tepuk tangan untuk Mbak Alifa. Apakah dari anak-anak ada tanggapan terkait dengan mungkin pekerjaannya dari kelompok Mbak Alifa? Atau mungkin ada yang buat contoh teks lain? Mbak Desi buat terkait apa? Pembuatan Terkait terjadinya banjir. Oh, banjir. Oh, ya, baik. Kelompoknya Mbak Hilda buat apa? Oh, oke, baik. Mungkin itu bisa Persepsi. sekian
sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, pasti kalian tuh pusing ya habis ngerjain LKPD itu. Gimana kalau sekarang kita ice breaking dulu? Ice breakingnya tuh gampang, jadi tuh ice breakingnya tuh tepuk clap boom, tau nggak? Ya, kalau clap gini, kalau boom gini. Oke, harus fokus ya. Oke, bisa dimulai? Oke. Clap. Yo, udah nggak fokus kok An. Ulang ya, clap, boom, clap, boom, boom, clap, boom, clap. Udah fokus semua ya? Belum ya? Belumnya banyak Bu tadi Bu. Sudah. Sekarang itu masuk ke dalam kesimpulan. Nah, di sini ada yang bisa menyimpulkan terkait dengan pembelajaran pada hari ini? Atau Ibu tunjuk? Mungkin dari Mbak Hilda. Kesimpulan materi hari ini, pembelajaran hari ini, kita belajar mengenai struktur teks eksplanasi yang terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Tadi juga disebutkan bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena secara berurutan, dan tadi kami belajar mengenai proses terjadinya hujan. Ya, betul sekali, tepat. Tepuk tangan untuk Mbak Hilda. Jadi betul sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Hilda, bahwa hari ini kita belajar terkait dengan teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi itu merupakan suatu teks yang berisikan terkait dengan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Itu tuh baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Nah, hari ini kita belajar terkait dengan proses terjadinya fenomena alam, yaitu ada hujan, terus kemudian tadi ada pelangi, terus dari kelompok Mbak Hilda tadi ada gunung meletus, banjir. Nah, gitu ya. Terus kemudian Ibu akan mengulas kembali terkait dengan struktur teks eksplanasi. Yang pertama itu ada pernyataan umum atau gambaran umum, di mana pernyataan umum atau gambaran umum ini merupakan penjelasan singkat terkait dengan apa yang terjadi atau fenomena apa yang sedang dibahas di dalam teks. Jadi itu tuh biasanya di paragraf pertama. Tadi seperti kelompoknya Mbak Hanifah kan tadi membahas terkait dengan pelangi ya. Itu pelangi, penjelasan terkait dengan apa itu pelangi di paragraf berapa Mbak? Di paragraf pertama. Betul sekali, berarti sudah tepat. Terus kemudian yang kedua itu ada deretan penjelas. Nah, di deretan penjelas ini berisikan terkait dengan penjelasan terkait proses-proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang sedang dibahas di dalam teks. Pada bagian ini itu dijelaskan tahapan-tahapan kejadian sehingga pembaca itu dapat memahami bagaimana terjadinya peristiwa dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Kemudian yang terakhir itu di sini ada penutup. Penutup ini atau interpretasi berisikan terkait dengan kesimpulan yang telah kesimpulan terkait fenomena yang sedang dijelaskan. Nah, di sini penulis itu dapat memberikan pendapat, tanggapan atau saran terkait fenomena yang sedang dibahas. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke. Nah, karena sudah memasuki akhir pembelajaran, di sini Ibu akan memberikan penugasan untuk minggu depan ya. Penugasan ini bersifat kelompok. Jadi satu kelompoknya itu terdiri atas 2
2 orang saja, jadi berpasangan gitu. Nah, tugasnya itu buatlah satu teks eksplanasi bertemakan fenomena alam atau sosial di lingkungan sekitar. Dengan ketentuannya itu tuh ada minimal terdiri atas 3 paragraf. Terus yang kedua, menguat struktur teks eksplanasi yang seperti pernyataan umum, deretan penjelas, dan juga penutup. Kemudian ditulis rapi di buku atau bisa juga untuk diketik ya. Kemudian pengumpulannya itu sebelum jam pembelajaran dimulai di ketua kelas. Mas Imam bisa untuk besok dikomunikasikan ya ke teman-temannya. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Sekarang Ibu minta kalian untuk mengisikan lembar refleksi di sini. Lembar refleksi ini untuk perbaikan pembelajaran hari ini untuk Ibu dan kedepannya ya, dan untuk anak-anak semua. Bisa diisi ya anak-anak semua. Apakah sudah? Sudah. Sudah, bisa dikumpulkan. Baik anak-anak, semua sudah dikumpulkan ya refleksinya? Baik, terima kasih. Ini lembar refleksinya bakal Ibu simpen dan buat bahan evaluasi bagi Ibu ke depan terkait dengan pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini dapat memberikan manfaat bukan cuma untuk hari ini saja, namun untuk masa depan anak-anak semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.